Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bisidqi wan nasihah wa nahana 'anil kizbi wal ghishi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mursyidul ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa man salaka maslakah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fi sidqi wan nasiha wa wafa'il kaili wal wazan wa tarhibu min bakhsil kaili wal wazn wa min al-kadhibi wal ghishi wal khiyanah. Ini adalah menggemarkan pada kejujuran dan berkehendak baik dan menyempurnakan takaran dan timbangan serta menakuti daripada mengurangi takaran dan timbangan, daripada dusta, tipu dan khianat. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah perintah-perintah Allah, jauhilah yang dilarang oleh Allah, dan jadilah kamu berkumpul, bergaul bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini ayat mengandung dua perintah kepada kita. Perintah pertama adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Takwa artinya menjunjung, melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang. Perintah yang kedua dalam ayat ini, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu beserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi sebelum Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bersifat jujur, sebelum Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersifat jujur, terlebih dahulu Allah memerintahkan kita untuk berkawan, untuk bergaul dengan orang-orang jujur.
Karena dengan sebab kita bergaul dengan orang-orang yang jujur, kita pun mudah menjadi orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Kalau kita hendak jadi orang yang jujur, tapi lingkungan kita, lingkungan orang yang tidak jujur, maka kita akan sulit hidup di tengah-tengah mereka itu. Kita mesti pindah tempat, pindah lokasi, pindah pergaulan kepada orang-orang yang jujur. Kalau kita ingin jujur. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita mengetahui kisah orang yang membunuh 100 orang, begitu dia hendak tobat kepada Allah, orang ini diperintahkan oleh orang alim itu, kamu mesti berangkat ke negeri sana, tinggalkan negeri kamu, karena di negeri sana itu orang-orang taat kepada Allah. Nah, sebelum kita menjadi orang yang taat kepada Allah, maka kita mesti berkawan, berteman dengan orang yang taat kepada Allah. Selama kawan kita ini, lingkungan kita ini yang maksiat kepada Allah, kita akan sulit jadi orang yang taat. Nah, ini perintah Allah, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah engkau bersama-sama orang yang benar. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, falau sadaqullaha lakana khairan lahum, yang artinya jikalau mereka itu jujur terhadap Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Orang yang jujur terhadap Allah, pasti dia akan jujur kepada siapapun. Karena apa? Karena kalau orang itu jujur kepada Allah, sedangkan Allah mengetahui zahir batinnya, dia jujur kepada Allah, apalagi kepada manusia yang hanya tahu zahir kita. Tapi kalau orang jujur beserta manusia, belum tentu jujur dengan Allah. Karena manusia kawan didustai, manusia bisa ditipu. Banyak orang-orang yang berkelakuan alim, banyak orang-orang yang bertutur kata dengan tutur kata alim, tetapi di dalam hatinya mengandung berbagai macam keaiban, dalam hatinya mengandung berbagai macam sifat-sifat yang tercela. Orang yang menampakkan cara ibadah, orang yang menampakkan potongan ibadah, tetapi hatinya tidak karena Allah, ini orang tidak jujur kepada Allah, walaupun dia bisa menipu manusia. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, andai kata mereka itu jujur kepada Allah, itu lebih baik. Karena jujur kepada Allah, pasti akan jujur kepada siapapun. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Firman Allah Ta'ala yang artinya celaka atau neraka bagi mutaffifin. Mutaffifin ini diancam oleh Al-Quran dengan neraka. Siapa itu mutaffifin? Mutaffifin itu adalah orang-orang yang apabila dia
minta takarkan kepada manusia, mereka minta sempurna. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk manusia, mereka mengurangi. Amun inya nukar wah teliti tuh timbangan tuh kurang tambah dikit lagi. Amun inya nang nukar. Tapi kalau inya yang menjual, nah mengurangi. Ini mutaffifin ngarannya. Kalau inya nukar hendak minta lebih hija timbangan tuh, pas saja kada mau. Tapi kalau inya nang menjual kaina lalu mengurangi ketimbangan, itu ngarannya mutaffifin, diancam oleh Allah dengan api neraka. Wail. Apakah mereka tidak menyangka bahwa mereka itu akan dibangkit nantinya bagi hari yang besar, pada hari di mana manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Artinya orang-orang yang mutaffifin tadi itu orang-orang yang kada percaya dengan hari kiamat, orang-orang yang kada percaya dengan hari pertanggungjawaban amal. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran timbangan dengan benar, dengan adil. Jangan kamu kurangi akan manusia sesuatu mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, batakar, batimbang, baukur. Nah, usaha-usaha yang seperti ini adalah usaha-usaha yang sangat diperhatikan oleh agama, di mana Al-Quran, hadis Rasulullah, kalamnya para ulama selalu mengingatkan kepada mereka agar jangan mengurangi. Kita bisa memastikan bahwa apa yang kita jual itu kada kurang apabila kita sudah melebihi. Selama kita belum melebihi, kita belum yakin bahwa itu adalah cukup. Kalau orang misal nukar kain berapa semitir, nah selama kita mengukur kada melebihi dari semitir, kita belum yakin bahwa itu cukup semitir. Kalau orang nukar 1 kilo, selama kita belum melebihi dari 1 kilo, kita belum yakin apa yang kita jual itu 1 kilo. Demikian pula menakar. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perintah beliau, zin wa arji. Ujar Nabi, timbang labihi. Jangan pas. Jadi maandak, nah apa ngarannya ini decing nih. Nah, ini jangan pas. Bila pas kita kada yakin. Labihi, supaya yakin apa yang kita jual itu memang 1 kilo, memang 10 gram, memang berapa. Ini perintah Nabi, zin wa arji. Kayak kita berwudu, kita disuruh membasuh tangan mulai ujung jari sampai siku. Untuk kalau kita yakin sampai siku, bila kada limpu atas sini maka kada kawa yakin. Mungkin kita mampas pas siku bisa ketinggalan, bisa luput ada. Nah, kayak itu juga kita bajual nang sifatnya batakar baukur itu, kalau kada balabih, kada kawa yakin apa nang kita jual itu cukup. Nah, oleh karena tadi Nabi menyatakan zin, timbang, wa arji labihi. Dan berdagang apa aja nang sifatnya itu, baik itu berdagang gula, baik itu berdagang samin, baik itu berdagang gelepung, baik itu berdagang emas, timbang labihi. Bila kada labih, tahutang kena.
kita hutang, akan dituntut. Tuntutannya di akhirat lebih sulit daripada tuntutan di dunia ini. Sempurnakanlah takaran, timbangan dengan adil, jangan kamu kurangi akan manusia itu sesuatu mereka. Wa an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengusaha, pedagang yang mana mereka itu jujur dan dipercaya, mereka itu di akhirat dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Pengusaha orangnya kada pak ibadat, kada pengusaha, tetapi pengusaha ini orangnya jujur dan dipercaya. As-saduqul amin. Orang pengusaha seperti ini, dia matinya dikumpulkan Allah dengan golongan nabi, orang siddiqin, orang syuhada, orang-orang yang gugur fisabilillah. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan bagaimana sejelasnya itu pengusaha yang jujur, yang amanah itu. Oleh para ulama dijelaskan, pedagang atau pengusaha yang disebut Nabi as-saduqul amin itu orang-orang yang alladzi yahfazu lisanahu min salasati asya. Pengusaha yang mampu menjaga lisannya dari 3 hal dalam menjalankan usahanya, dalam menjalankan bisnisnya. Dia mampu menjaga lisannya, menjaga mulutnya dari 3 perkara. Yang pertama minal kadzib, daripada dusta. Yang kedua minal lagwi, dari yang sia-sia, seperti memuji-muji barang, itu lagwi, sia-sia. Wal halfi, bersumpah. Pedagang yang dikatakan jujur, yang dipercaya itu adalah pedagang yang mampu menjaga mulutnya sewaktu menjalankan usaha itu, menjaga mulutnya daripada dusta, daripada sia-sia, daripada sumpah, walaupun benar. Walladzi yahfazu qalbahu min thalathin, dan menjaga hatinya dari 3 perkara. Minal ghisyi wal khiyanati wal hasadi, daripada menipu, menjaga hati daripada bermaksud buruk kepada orang, bermaksud jahat kepada orang, menjaga hati daripada dengki kepada orang. Walladzina yahfazu nafsahu li salasin, dan orang ini juga menjaga dirinya untuk 3 hal. Lil jum'ati, untuk Jumat, kada ketinggalan karena usahanya. Wal jama'ati, sembahyang berjamaah kada ketinggalan karena perdagangannya, usahanya. Yang ketiga wa talabil ilm, menuntut ilmu pun kada ketinggalan daripada tugas-tugasnya. Nah, bila macam ini kawa pedagang-pedagang kita nih, maka pedagang ini kena matinya, ujar Nabi kita, kada berkumpul lawan pedagang-pedagang, kada berkumpul lawan para nabi, berkumpul lawan para syuhada, dan berkumpul dengan orang-orang siddiqin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wal hakim. Nah, jadi artinya pemahaman hadis tadi, orang-orang yang berdagang, berusaha,
Tapi kalau kau menjaga mulut daripada berdusta, kalau kau menjaga mulut dari nang sia-sia, kalau kau menjaga mulut dari sumpah, kalau kau menjaga hati daripada dengki, kalau kau menjaga hati daripada bermaksud kada baik kepada orang, kalau kau menjaga hati daripada menipu, kalau kau menjaga diri sehingga kada umpat sembahyang Jumat karena kesibukan, kada umpat lagi sembahyang berjamaah karena kesibukan, kada umpat lagi menuntut ilmu karena macam-macam pekerjaannya. Nah, ini orang termasuk pedagang yang tidak benar, pengusaha yang tidak dipercaya ngarannya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wal Hakim. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya agama itu intinya adalah bermaksud baik. Agama itu adalah intinya bertujuan baik. Si pemeluk agama ini mesti berkehendak baik. Qulna liman ya Rasulullah, ujar sahabat, bermaksud baik lawan siapa wahai Rasulullah? Qala, ujar Nabi, lillah, yang pertama. Orang yang beragama itu hendaknya dia berkehendak baik untuk Allah. Nah, berkehendak baik untuk Allah itu macam apa? Beriman dengan Allah, meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan perbuatan dari Allah. Nah, ini artinya orang yang bermaksud baik dengan Allah. Wali kitabihi, dan beriman bagi kitab Allah, Al-Quran. Bermaksud baik dengan Al-Quran itu adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu pedoman hidup. Wali rasulihi, dan beriman dan bermaksud baik bagi rasulnya. Bermaksud baik bagi rasul itu adalah menjadikan rasul sebagai ikutan, menjadikan nabi sebagai pedomannya. Wali a'immatil muslimin, dan bermaksud baik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan umumnya kaum muslimin. Nah, itu sebenarnya ajaran agama itu intinya hanya itu, bahwa orang yang memeluk agama Islam ini hendaknya bermaksud baik. Kalau ada dalam hati menyimpan maksud buruk, di dalam hati kalau ada menyimpan bertujuan kada baik. Nah, itu intinya daripada agama. Orang yang pengusaha ini bermaksud baik dengan usahanya itu. Orang yang pedagang bermaksud baik dengan perdagangannya itu kepada orang lain. Rawahu Muslim wa Nasa'i wa Ahmad wa Abu Daud bitakrari awwalihi thalasan. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang berjual beli, pembeli penjual, itu boleh kada jadi menukari, boleh kada jadi menjuali selama keduanya itu belum berpisah dari tempat itu, walaupun sudah berakad. Berapa barang pian ini harganya? 10.000, ulun tukar jual. Nah, belum begisir lagi pada situ, ulun kada jadi nukarina. Nah, mau kada jadi, atau kok kada jadi jual. Nah, ya kada jadi menjual karena belum berpisah dari tempat itu. Baik penjual baik pembeli itu boleh membatalkan akad selama mereka belum berpisah.
amun sudah keluar toko, nah sudah keluar toko datang ulun kalau jadi nukar barang pian itu ampun toko boleh kada mau kada kawa kada jadi kan sudah keluar toko tadi, nah itu boleh. Atau misal ampun toko orang sudah keluar toko dikiau sini kok kada jadi menjual 10.000 lawan ikam, nah inya berhak kada mau karena sudah berakad dan sudah meninggalkan toko itu. Para ulama fikih menyatakan kada jadi atau khiyar bahasanya itu ada 3. Yang tadi disebut ngarannya khiyar majelis. Yang kedua khiyar bisyarti, khiyar dengan syarat. Tapi ini paling lawas 3 hari. Bila lewat 3 hari berarti jadi. Nukar baju, nukar apakah, kecuali barang-barang yang sifatnya riba, nah itu kada kawa. Ini misal nukar baju atau nukar pekakas rumah tangga atau nukar pekakas kendaraan, nukar berapa harganya 100.000. Akunlah barang ini dibawa beli ke rumah dulu, aku berpikir 3 hari kayaknya bila aku berarti jadi. Dan aku belanja bisa kada jadi, nah bisa kayaknya sampai di rumah pikirakan barang ini bagus kada dikontrol, nah, oh kada bagus nah asal kada nyaman, nah beluman lagi 3 hari waktunya itu boleh membolehkan. Nah ampun toko mau kada mau mesti mengganti doan duitnya itu. Ini kalau berjanji sebelumnya ngarannya khiyar syarat itu 3 hari aja boleh. Nah yang ketiga ada khiyar bil aib. Nah, khiyar kada jadi karena ada rusak, baik rusak ini barangnya atau nang rusak ini duitnya bakabat nah 1 juta umpamanya, boleh kada ampun barang tinggal duitnya dihitung karena duitnya banyak nang rabi-rabit dalamnya, nah jadi boleh kakan maka nah itu boleh juga walaupun seminggu sudah lawasnya kada apa-apa itu hanya terperiksa umpamanya. Nah, orang nukar kitab berapa kitabnya harganya 10.000 jadi jual tukar bawa balik ke rumah sampai berapa bulan terbuka kitab buka sekalinya ada nang puang pada bertulisan kertas kosong warna di tengah-tengahnya ada tuh aib ngarannya. Nah kawa dibulikakan no, ampun toko mau kada mau mesti mau, nah, karena ini barang cacat ngarannya. Walaupun mengetahui cacatnya itu sesudah dirusak kayak hintalo, tahulah kita hintalo baik kadanya bakal jadi pacah maka kada kawa kalau nah kita nukar hintalo mau ke rumah dipacah kada baik hintalunya, nah bulikakan kalau pian tambuk nah kada jadi nukari. Nah ampun toko mau kada mau membulikakan duitnya, ini ngarannya khiyar bil aib. Nah ujar Nabi kita penjual pembeli itu boleh kada jadi kalau mereka belum berpisah. Ini ngarannya khiyar majlis yang pertama tadi. Fa in sadaqa wa bayyana, jika kedua-duanya itu jujur dan terbuka, burika lahuma fi bai'ihima, diberkati keduanya itu. Karena duitnya periksa duitnya terbuka baik semua. Nah barangnya kontrol baik semua, kada yang disembunyikan kada ada, jual tukar, nah itu diberkati Allah, duitnya diberkati Allah, barangnya diberkati Allah. Wa in katama wa kadzaba, jika menyembunyikan keduanya baik penjual atau pembeli, berdusta baik penjual atau pembeli, fa'asa ayyarbaha ribha wa yamhaka barakata baihima. Ya, ada pembeli berdusta, penjual berdusta, ada yang rusak disembunyikan, barangkali dapat untung tetapi hilang berkah jual beli keduanya itu.
Al-yaminul fajirah manfaqatun lisil'ah mamhakatun lil kasbi. Sumpah yang palsu itu melakukan bagi barang, menghancurkan usaha. Kita berjual beli bersumpah, padahal kada bujur bersumpah-sumpah. Nah, payu wae barang, orang bersumpah yakin ya pembeli nih. Nah, payu barang nang kada baik gen payu bersumpah-sumpah menjual. Tukari orang. Tapi sumpah itu jar Nabi bujur payu, tapi usahanya akan hancur. Nah, Nabi kita mamhakatun lil kasbi, usaha itu hancur karena sumpah tadi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa rawahu Ahmad biduni akhirih al-marwi min tariq Abi Hurairah inda Syaikhain wa Abi Daud wa Nasa'i bi lafzi al-halifu manfaqah al-hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silah falaysa minna. Ujar Nabi kita, orang yang membawa atas kami itu senjata, maka itu bukan termasuk golongan kami. Orang ini belading, orang ini bermandau, orang ini berpistol, menakut-nakuti. Nah, orang seperti itu Nabi bukan golongan kami, bukan termasuk umat kami. Orang-orang yang menakuti orang lain dengan senjatanya itu. Wa man ghasyana falaysa minna, dan ujar Nabi juga, orang yang menipu umat Islam itu bukan termasuk golongan kami. Kayak apa menipu itu? Salah satu disebut menipu berdusta. Barang yang dibadahkan ini nomor 2 dibadahkan nomor 1, kan berdusta. Barang ini nang ulahan kampung seorang padahal ulah luar negeri. Ini impor di mana? Berdusta. Nah, itu artinya menipu. Barang yang ada cacat, yang ada aib kada dipadahkan, termasuk ghasyana. Ujar Nabi kita, la yahillu li ahadin yabi'u bai'an illa ayyubayyina afatah. Tidak halal kada boleh seseorang berjual barang itu melainkan dia menjelaskan rusaknya, cacatnya itu barang, mau kada mau. Makanya dengan keras Nabi kita mengatakan, waman ghasyana, barang siapa yang menipu umatku, falaysa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami, ujar Nabi kita. Nah, rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Nah, kemudian selanjutnya at-tarhib min bai'il hur wa tafriqah baina walidah wa waladiha. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.